Selamat siang, Pak Rizky Aziz Basuki yang terhormat selaku dosen pengampu dari Berpikir Sistem, dan kami di sini ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami dari kelompok 4 yang bertentang dengan gentle laundry. Mungkin boleh kami perkenalkan masing-masing anggota kami. Saya sendiri Darula Veda dengan NIM 7220031. Mungkin boleh Gaby? Saya Gabriel Tiola dengan NIM 71220250. Oke, boleh Emily? Saya Emily Susanto dengan NIM 77220218. Oke, boleh Kau Angel? Nama saya Ko Angeline dengan NIM 75220191. Oke, mungkin boleh Joel? Saya Joel Vincent dengan NIM 74220103. Oke, boleh Andrew? Saya Andrew dengan NIM 79220133. Oke, boleh Marcella Angelina? Saya Marcella Angelina dengan NIM 72220026. Oke, baik. Gaby boleh di next slide. Di sini kita ingin memperkenalkan apa sih gentle laundry ini. Sebenarnya kita membangun gentle laundry ini karena keinginan kita sendiri, karena memang kita ini sebenarnya suka laundry gitu Pak. Dan di sini sektor kami ingin berada di sektor jasa. Jadi kalau kita boleh perkenalkan bisnis kita, yaitu gentle laundry adalah bisnis yang tentang gentle clean atau laundry, yaitu layanan laundry yang mengutamakan kelembutan dan kebersihan pakaian dengan teknologi canggih dan deterjen ramah lingkungan. Kami memberikan hasil cuci yang lembut namun efektif, menjaga warna dan tekstur pakaian tetap terjaga. Layanan kami tidak hanya memberikan kebersihan maksimal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus pakaian. Di sini kita juga memberikan pelayanan yang terbaik, terus juga sustainability, karena kita juga ingin menjaga kebersihan dari lingkungan sekitar, dan juga kita ingin memberikan pelayanan yaitu kebersihan baju yang maksimal juga. Mungkin boleh di next slide. Di sini ada urutan proses bisnis yang akan dibacakan oleh masing-masing dari anggota Gentle Laundry. Mungkin boleh di next slide. Dimulai dari SDM, mungkin boleh dibaca. Ya, SDM. Proses diagram alirnya itu yang pertama itu yaitu rekrutmen, terus selanjutnya pelatihan, terus penjadwalan kerja, evaluasi kinerja, dan proses SDM ini dimulai dengan rekrutmen karyawan baru melalui berbagai sumber seperti iklan lowongan kerja atau referensi. Setelah direkrut, karyawan menjalani pelatihan untuk memahami prosedur operasional dan standar layanan. Kemudian karyawan dijadwalkan untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kinerja mereka dievaluasi secara berkala untuk memastikan mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Oke, baik. Selanjutnya boleh dipresent tentang lokasi. Lokasi. Nah, ini tuh lokasi itu menentukan lokasi yang cocok untuk bisnis gentle laundry. Yang pertama-tama pastinya proses pemilihan lokasi itu kita harus menganalisis pasar dulu untuk mengidentifikasi area mana yang kira-kira paling tepat nih. Nah, jadi kita memilih apartemen karena kebanyakan di apartemen itu orangnya suka laundry dan juga kayak jarang untuk punya mesin cuci itu sendiri. Nah, lalu setelah itu dilakukan dengan kita bernegosiasi sewa dengan pemilik ruko atau toko yang kosong dengan si pemiliknya. Jadi kita bernegosiasi tentang berapa kira-kira biaya yang diperlukan untuk menyewa si lokasi tersebut gitu. Setelah kesepakatannya tercapai, maka lokasi yang sudah kita pilih dan yang sudah kita negosiasikan dan mencapai kesepakatannya itu, maka akan ditata lagi sesuai dengan kebutuhan operasional si gentle laundry kita sendiri ini. Oke, baik. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh riset di present. Untuk yang ketiga itu ada riset. Yang diutamakan itu adalah identifikasi kebutuhan terkait dengan pengumpulan datanya yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, juga studi pasar. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menemukan pola dan wawasan yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk menggunakan keputusan yang berdampak pada strategi bisnis. Oke, baik. Mungkin boleh dilanjutkan oleh desain. Oke, selanjutnya ada desain. Proses desain dimulai dengan pengembangan konsep awal yang mencakup estetika dan fungsi. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe. Prototipe tersebut diuji untuk memastikan bahwa desain memenuhi semua kebutuhan dan standar. Setelah melalui tahap pengujian dan perbaikan, desain final disetujui dan diterapkan. Oke, baik. Mungkin untuk pembelian bahan baku operasional akan saya present, yaitu kami mencari supplier untuk membeli bahan baku yang akan kita gunakan dalam beberapa waktu ke depan. Lalu kita melakukan tadi sudah di riset, kita mengidentifikasi kebutuhan kita, lalu kita membeli bahan baku yang mungkin sesuai dengan
apa pelanggan yang nanti butuhkan gitu. Jadi tidak kurang dan tidak lebih juga. Lalu juga kita membeli barang-barang yang akan dijalankan pada bisnis kita, yaitu mesin cuci, setrikaan, dan juga berbagai alat-alat laundry lainnya untuk menunjang bisnis operasional Gentle Laundry itu sendiri. Nah, mungkin boleh lanjut di bagian pemasaran. Oke, pemasaran di sini adalah kegiatan yang melibatkan promosi, penjualan, dan branding produk atau jasa perusahaan. Melalui strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kesadaran merek, dan meningkatkan penjualan. Oke, baik. Selanjutnya di akhir diagram alur proses kami, di situ ada penjualan, yaitu kami sudah memulai proses penjualan kepada pelanggan atau customer. Mungkin boleh dilanjut. Oke, saya akan menjelaskan tentang penjualan. Jadi fokus utamanya di sini adalah penawaran layanan, tapi di dalam mencakupi itu adalah interaksi pelanggan, transaksi, lalu ada layanan purna jual. Jadi proses penjualan dimulai dengan penawaran layanan kepada pelanggan potensial melalui berbagai saluran. Jadi interaksi dengan pelanggan dilakukan untuk memahami kebutuhan mereka dan menawarkan solusi yang tepat. Lalu transaksi dilakukan saat pelanggan setuju dengan layanan yang ditawarkan. Setelah penjualan, layanan purna jual diberikan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Oke, baik. Mungkin boleh di slide terakhir. Berikut adalah diagram alir tentang Gentle Laundry yang sudah kami bangun. Dan mungkin tidak sampai di situ saja, kami juga open posisi. Kami membuat dan merancang open posisi di berbagai bidang yang kami butuhkan di Gentle Laundry ini. Mungkin di pertama, boleh di zoom sedikit. Oke. Di sini yang pertama kita open posisi di mana 3 posisi ini sangat dibutuhkan di bidang di perusahaan kita, lebih tepatnya di Gentle Laundry. Di sini pertama ada customer service, kedua ada operational operator, dan ketiga ada social media specialist. Di sini bisa didaftarkan di Bitly Gentle Hiring. Mungkin boleh dikasih lihat G-form-nya sekilas atau berikut G-form yang sudah kami buat. Boleh sampai akhir deh. Nah, di sini ada memperlihatkan email, nomor telepon, alamat, umur, posisi yang dilamar, terus mengapa pelamar tertarik dengan posisi ini, terus pendidikan, dan juga jurusannya seperti apa yang ditempuh, terus unggah CV, foto KTP supaya ada bukti bahwa itu adalah identitas pelamar, dan juga surat rekomendasi sebagai opsional. Mungkin boleh kembali lagi ke tadi. Oke, di sini kami sangat memberikan detail tentang open position kita, tentang info lowongan kerja yang kami berikan gitu. Nah, mungkin di bawahnya. Nah, di sini kami buka di customer service. Mungkin boleh dibantu dijelaskan. Customer service adalah layanan yang diberikan kepada pelanggan untuk membantu mereka dalam memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, memberikan dukungan, dan dapat mengelola juga melaporan keuangan. Oke. Nah, untuk kualifikasinya di customer service ini, yang pertama itu kita diutamakan wanita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kalau misalnya ada pria yang ingin mendaftar di customer service, tapi kita lebih mengutamakan yang wanita. Yang kedua itu mempunyai pengalaman minimal 1 tahun sebagai customer service. Yang ketiga itu minimal SMA atau SMK atau sederajat. Yang keempat itu bisa bekerja dalam tekanan. Selanjutnya itu ada jujur dan bertanggung jawab, karena di sini kita juga akan berurusan dengan uang, jadi kita butuh yang jujur dan bertanggung jawab. Lalu mempunyai kemampuan komunikasi, karena customer service ini akan berhubungan langsung dengan para pelanggan, sehingga harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Lalu kemampuan menghitung yang lancar, karena yang tadi saya bilang kalau misalnya customer service ini akan berhubungan dengan uang, jadi harus yang bisa menghitung dengan lancar. Setelah itu ada menguasai Microsoft Office, khususnya Excel, karena Excel akan dipakai untuk menghitung untuk perhitungan atau pembukuan. Lalu setelah itu mampu bekerja sama dengan individu lain, karena bukan hanya customer service saja, tapi ada bidang-bidang lain juga gitu. Lalu berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Setelah itu siap bekerja di hari weekend, karena kalau laundry ini biasanya hari weekend pun tetap buka gitu, jadi tidak tutup. Oke, baik. Mungkin boleh lanjut ke selanjutnya. Untuk spesifikasinya itu yang pertama itu memberikan informasi produk atau layanan, terus yang kedua itu menyelesaikan masalah dengan pelanggan, yang ketiga menjaga kepuasan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Oke, baik. Mungkin boleh selanjutnya. Di sini operasional operator boleh. Selanjutnya ada operator. Staf operasional adalah seorang profesional yang memiliki tanggung jawab dan tugas untuk memastikan
seluruh operasional harian perusahaan dapat bekerja dengan efisien dan sesuai dengan timeline, membantu pengguna untuk memakai mesin cuci dan mencuci operator pengering, petugas pemeliharaan, dan petugas kebersihan. Oke, selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan kualifikasinya. Jadi yang pertama ada minimal SMA atau sederajat. Lalu ada jujur dan bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, pengalaman di bidang operasional atau industri terkait diinginkan, fresh graduate dipersilakan. Lalu ada pengoperasian software produksi nilai plus, paham proses operasional dan prinsip produksi efisien, kuat dalam problem solving dan analisis, kemampuan komunikasi baik, berdomisili di Jabodetabek, lalu yang terakhir ada siap bekerja di hari weekend. Oke, boleh selanjutnya. Oke, spesifikasi. Di sini spesifikasi bertanggung jawab untuk operasional operator tentunya harus bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan, terus juga memantau proses produksi, dan yang ketiga serta memastikan bahwa operasi operator atau operasional di Gentle Clean Laundry ini berjalan dengan lancar, terus juga efisien juga dengan sesuai standar perusahaan yang sudah kita tentukan, itu SOP-nya gitu. Dan secara keseluruhan operasional operator ini membuka untuk seluruh gender, dan karena di sini kan sesuai yang kita tahu jurusan teknik bukan hanya di jurusan teknik atau yang mengerti alat-alat berat dan lain-lain itu bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Jadi di operational operator ini alasan kami tidak mengutamakan laki-laki atau perempuan itu karena hal itu masih bisa dijangkau oleh dua gender tersebut gitu. Dan mungkin boleh lanjut. Marcella mungkin. Untuk selanjutnya ada posisi sosial media spesialis. Itu mereka akan bertanggung jawab atas analisis data, mengelola platform media sosial, merancang strategi kampanye, dan menyajikan wawasan tren untuk meningkatkan kehadiran online perusahaan. Oke. Di sini kualifikasinya tentu terbuka untuk pria atau wanita, maksimal umur 35 tahun, lalu juga jujur dan bertanggung jawab. Terus yang ketiga minimal D3, yaitu lulusan sarjana ilmu komunikasi, marketing, advertising, dan jurusan iklan sejenisnya. Terus juga menguasai sosial media yang ada, IG Ads, FB Ads, dan TikTok Ads. Terus juga menguasai software design dan teknik copywriting di tiap sosial media sesuai kebutuhan. Terus juga kreatif dan inovatif dalam membuat konten. Terus pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang sama, di bidang sosial media spesialis lebih tepatnya, memiliki ide kreatif dan inovatif, terus juga aktif menggunakan media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok, terus berdomisili di Jabodetabek, lalu juga siap bekerja di hari weekend. Jadi di setiap posisi kita membukanya untuk gender itu sendiri kita sesuaikan dengan posisi masing-masing. Untuk porsinya, terus juga untuk universitasnya kita nggak mencantumkan harus universitas top atau apa, jadi kita bebas free asal minimal D3, kayak seperti itu. Boleh dilanjut spesifikasi? Untuk spesifikasinya adalah pertama, bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kehadiran perusahaan di berbagai platform media sosial. Yang kedua adalah menciptakan konten yang menarik agar banyak pelanggan tertarik. Terus yang ketiga adalah berinteraksi dengan audiens untuk meningkatkan brand awareness dan engagement. Oke, baik. Mungkin dari kami pihak pembuat dan perancang Gentle Laundry membuka posisi dan juga di diagram alur untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian akhir semester milik kami. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih Pak Rizky Aziz Basuki dan teman-teman semuanya. Sekian.